Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya, sehat? Alhamdulillah. Yang nggak hadir berarti siapa nih ya? Andi, Satria, Noval, Zizi. Tadi pagi. Jadi Cena, silakan Cena pindah tim Adam. Hari ini doa akan dipimpin oleh Kois. Silakan Kois. Tidak ada doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatika ya arhamar rahimin. Pertemuan terakhir kemarin kita belajar tentang apa sih? Tentang apa sih yang kita pelajari? Kois soalnya dia bilang saya. Kois. Silakan Kois. Aluminium, Ya, silikon, ya, fos, ya, sulfur, ya. Klorin. maaf. Pertanyaan yang kedua. Oke. Karena dia adalah unsur gas mulia yang paling stabil, jadi suka direaksikan sehingga energi ionisasinya ini gitu ya. Oke, alhamdulillah masih ingat. Yang akan kita pelajari hari ini silahkan dibaca. Jadi nanti kita akan melakukan diskusi kelompok, kemudian ada literasi, browsing, diskusi segala macam tugas. Jadi hanya 3 di unsur golongan transisi. Itu yang akan kita pelajari ya. Jadi nanti kamu melakukan penelusuran informasi, kemudian juga nanti menyajikan data hasil informasi yang sudah kamu lakukan. Silakan, siapa yang bisa jawab? Siapa? Nina. Oke, silakan Nina. Apa ini Nina? Tembaga. Biasanya buat apa tembaga? Untuk menghantarkan listrik. Bisa ya? Buat apa? Elektroda jenis apa dia? Inner. Makasih Cena. Alhamdulillah Cena. Silakan dulu tuh Cena. Jasmine, silakan Jasmine. Soalnya miss tangan dulu, nanti kamu baca lagi apa sih nanti kita pelajari karakternya. Mana? Kois, ini ngapain Kois? Nyolder. Timah, ya kan? Timah itu biasanya buat solder. Oke. Di situ sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa kamu jawab nanti setelah menyaksikan video berikut ini. Jadi silakan, video ini hanya diputar 1 kali ya. Mesin kopi, kendaraan, sampai laptop buat sekolah. Selanjutnya dilakukan penggalian lapisan mineral untuk diolah lebih lanjut di fasilitas pengolahan. Biji nikel diolah menjadi ferronikel yang merupakan bahan pembuat baja tahan karat atau stainless steel. Timah diolah menjadi logam timah, bahan pembuat solder dan pendukung peralatan elektronik, bahan pembuat peralatan listrik. Bagi panduan keberlanjutan, environment, social and governance atau ESG yang bertujuan memberikan. Ya udah kalau gitu. Silakan ya, nanti semuanya wajib mengirimkan langsung ke grup, jadi semua temannya bisa buka. 10.30 semuanya LKPD-nya sudah dikirimkan ke grup. Dan menjawab pertanyaan dengan berdiskusi. Silakan diskusi kelompoknya. Mungkin kamu bahas yang video conference boleh, tapi nggak harus langsung ke dalam video conference. Iya. Banyak kan dia ini kan kecenderungan dia. Coba. Jadi udah ada tagarnya tuh di buku diberikan, tinggal dianalisis aja. Kalian diskusi atau kerjaan masing-masing? Nggak usah diskusi. Boleh, pokoknya kalau dipindahin ke halaman selanjutnya nggak cantik dong Kak. Masa kayak elektronegatif kan nggak ada, ini kan logam. Stop semuanya, kerjakan, waktunya sudah habis, sudah 20 menit.
Berarti yang presentasi adalah kelompok Aripa. Kelompok Aripa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan unsur logam dan khususnya pada video. Bagaimana pelimpahan atau keberagaman berbagai televisi di Indonesia. Jadi di video tadi itu saya hanya menemukan dua, ada nikel sama tembaga, biji sulfida sama lateritik. Baru kalau untuk tembaga, cukrum ditemukan biasanya dalam batuan tertentu. Senyawanya terlain pir tembaga. Jadi logam-logam transisi atau logam-logam pada periode 4 ini itu memiliki sifat itu keras, mempunyai kerapatan yang tinggi, dan daya hantar listriknya itu lebih baik daripada logam gula utama. Nah, kemudian di sini unsur-unsur transisi itu punya. Nah, kenapa pada seng itu dia kecil, yang paling kecil? Itu karena pada orbital D-nya itu udah keisi penuh, sehingga antara atom seng itu tidak dapat membentuk ikatan yang kovalen. Sifat paramagnetiknya itu makin kuat. Jadi yang termasuk di sifat ferromagnetik itu ada unsur Fe, Co sama Ni. Sedangkan yang diamagnetik itu ada unsur zinc sama Co. Kemudian sifat kimia dari unsur periode keempat itu ion unsurnya berwarna tergantung dari tingkat oksidasinya. Akan olahraga yang menggunakan bahan berkualitas tinggi, contohnya otomatis, bom, senjata api. Selanjutnya titanium digunakan sebagai bahan pesawat terbang dan pesawat supersonik berukuran yang tinggi seperti permobil dan aluminium berkecepatan tinggi. Umumnya digunakan dengan perpaduan dengan logam lain seperti baja tangan karat dan baja untuk peralatan. Super tiga bagian lain digunakan untuk pembuatan pelana keramik, gelas, dan industri canggih. Dan untuk nikel banyak digunakan sebagai komponen pemanas listrik yang merupakan verifikasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan jika ada yang memberi tanggapan, masih ada waktunya. Angga, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 3 ingin bertanya, ya sebelum kita masuk ke logam golongan transisi ini, pertanyaan saya simpel aja. Kenapa sih sebenarnya logam transisi ini dibedakan dengan golongan logam utama? Pertanyaan bagus dan sangat mendasari sifat-sifatnya. Yang pertama dari titik lele sama titik didih. Kan kita bisa lihat tadi di situ kalau misalnya titik didih sama titik lelenya tuh tinggi kan dibandingkan sama logam utama yang kayak logam alkali itu dia lebih rendah dari logam transisi, sehingga dia memiliki berbagai bilangan oksidasi. Sedangkan kalau misalnya logam utama itu dia bisa terletak di S saja, bisa sampai P, sehingga bilangan oksidasi. Kan tadi kalau logam transisi itu dia punya banyak warna kan. Cukup ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau pertanyaan sudah paham, alhamdulillah. Jadi untuk memastikan bisa bertanya. Silakan saya beri. Jadi dari situ kita juga bisa melihat kalau ada berapa elektron yang berpasangan, ada elektron yang tidak berpasangan. Di situ juga bisa dijelaskan dari sifat fisiknya itu di mana ia bisa menjadi paramagnetik dan juga diamagnetik. Di mana paramagnetik ini dia tidak berpasangan, sedangkan diamagnetik ini dia tidak ada elektron yang tidak berpasangan. Cukup sekian. Bagus Febri. Ada lagi yang lain yang mau menambahi mungkin? Atau mau bertanya? Oke, silakan Cena. Itu tidak ada angka D4 atau enggak D9, sedangkan di tabel kelompok yang mempresentasikan ada. Itu boleh kami tanya mengapa demikian? Seingat saya, seingat kelompok kami, konfigurasi elektron D4 sama D9 itu kurang stabil, jadi seharusnya dibuat D5 dengan D10. Saya akan mengambil dari tanggapan dari kelompok saya tadi. Jadi kenapa kami mencantumkan di situ ada D4 sama D9. Jadi memang dari sumber yang kami dapatkan itu memang
dari tabelnya dan dibuat seperti itu emang dibuat belum stabil. Kami aku ada kekurangan. Terima kasih atas tanggapannya. Oke. Ada tanggapan lagi? Terakhir Pak Is ya. Karena waktunya udah mau. Jadi saya di sini ingin menambahkan poin lagi, yaitu mempunyai kecenderungan yang kuat dibentuk yang kompleks. Itu ada yang buku halaman 172. Baik ion pusat yang dibentuk oleh beberapa ligan dapat berupa ion negatif atau molekul netral gitu. Nah, banyaknya ligan kompleksnya itu merupakan jumlah aljabar dari muatan ion pusat dan juga muatannya. Memberikan penguatan. Pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan dia bisa bersifat paramagnetik? Kelompok Adam yang menjawab. Silakan. Pertama, kita mulai dari pengertian apa itu paramagnetik. Jadi paramagnetik itu intinya pengertian itu senyawa yang dapat ditarik oleh medan magnet lain. Jadi artinya itu apa? Ada kalau semua elektron tidak berpasangan, berarti kan dia nggak bisa ditarik sama yang lain kan? Nah, tapi misalnya nih, ya elektron berikatan di sini. Kalau masih ada yang bebas di sini, otomatis dia masih bisa ditarik sama elektron yang tidak berpasangan. Artinya semua elektron itu sudah memiliki pasangan. Nah, kita kembali ke tadi pertanyaan kan. Jadi kalau kita lihat konfigurasi elektronnya di logam transisi ini, satu-satunya unsur yang logam. Bagus ya. Sekarang misalkan jelaskan sekilas dari yang sudah teman-teman jelaskan. Tadi kelimpahan sudah dibahas. Hampir kesemuanya adalah logam. Jadi kalau logam itu jelas inti lelet, inti didiknya itu pasti tinggi. Kemudian tadi kan kita mau mempelajari kecenderungannya ya. Ini kulit berapa? 3. Ayat 3 kan? Lanjut berarti 3D2. Selanjutnya, nah kecenderungannya itu dia membentuk 3D5. Jadi kalau elektronnya tidak berpasangan, maka dia akan bersifat berdasarkan unsurnya saja. Unsurnya yang bersifat diamagnetik berarti siapa anak-anak? Zn ya, sehingga Angga tadi apa yang membedakannya? Yang membedakannya kalau unsur golongan utama dia konfigurasi elektronnya cuma sampai di P, S dengan P. Tapi kalau golongan transisi dia ke orbital. Kemudian ini juga tadi sudah dijelaskan bahwa unsur transisi itu punya bilangan oksidasi yang cukup banyak dan bisa membentuk ion kompleks. Oke, terakhir silakan siapa yang mau memberikan kesimpulan sebelum kita melakukan evaluasi. Silakan. Kenapa dia dibedakan dari unsur golongan utama? Itu karena dia semua, jadi konfigurasinya itu 3D, karena itu merupakan bentuk yang kurang stabil. Nah, terus salah satu sifatnya itu logam. Akibatnya di situ mengakibatkan didih dan titik lelehnya itu cenderung. Terus selanjutnya lainnya itu bilangan oksidasinya itu dia warnanya juga bisa beda karena dia tidak berpasangan di orbital dia tadi. Pattern itu bermacam-macamnya, ada tembaga yang digunakan listrik bisa sebagai konduktor dan sebagainya. Itu ada contohnya itu Oke, silakan semuanya. Kau bisa scan barcode yang pakai HP atau ini join quiz 2338 Udah, siapa yang belum masuk itu? Kita lihat ya. Kalau bisa sih nilainya sebagus yang kemarin ya. Yang sudah selesai boleh sambil diisi lembar refleksinya, bagaimana perasaan kamu. Silakan pilih satu emoji. Seperti biasa tempelkan boleh beserta komen. Tidak perlu kamu tuliskan, oh ini dari Angga,
Dari Kila, dari Karana Pak. Oke, udah siap. Semua kalau sudah siap letakkan laptopnya dan letakkan HP-nya yang dipegang lagi. Kita tutup ya anak-anak. Demikian saja pembelajaran kita hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang senyawa kompleks. Oke, kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Syukran anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.